deketin aja, serah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tuqrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkal hatta yufham innaka anta ta'lam wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli maktub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bijahi wa bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para guru atau dosen, pembimbing, para mahasiswa dan mahasiswi jurusan geologi ya, yang berbahagia, mudah-mudahan seperti mana yang disampaikan di dalam doa tadi, acara kita ini mendapatkan barokah, rahmat dan manfaat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama berniat di hari yang mulia ini untuk mempelajari bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di muka bumi ini. Tentunya kita niat di sini menghadiri daripada acara tablik akbar. Tablik artinya menyampaikan. Di antara sifat Nabi kita yaitu tablik. Nabi kita menyampaikan daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam istilah tablik ini digunakan umat Islam di dalam perayaan peringatan saling memberikan nasihat. Sebab ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu tidak mungkin bisa dipahami kecuali dengan nasihat. Dengan lisan. Siapa yang pertama kali memberikan nasihat tentang agama, tentang kemuliaan, tentang kebaikan, tentang kebahagiaan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah buka pintu kebaikannya kepada kita. Sehingga hati kita berhadir di tempat ini. Mungkin kita banyak duduk di tempat-tempat yang sekedar santai. Boleh aja santai itu. Ya, sekedar papanderan lah lawan kakawanan. Boleh. Tapi kebanyakan panderan anak-anak muda sekarang masalah apa? Ya mungkin masalah-masalah biasa. Kadang masalah-masalah yang tidak bagus. Ya. Seandainya papanderan juga masalah keilmuan juga sedikit. Apalagi masalah agama. Karena tempat duduknya sudah beda. Kita sekarang duduk di dalam acara ya tablik akbar. Ini khusus kita niatkan untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, khalifah di muka bumi ini. Terima kasih banyak kepada segenap panitia dan juga siapapun
yang memberikan dukungan atau support di dalam pelaksanaan acara ini sehingga kita bisa bertatap muka, bertemu, meskipun ulun pertama kali masuk ke Unlam BJP ini ya. Tadi di Sherlock sama ketua panitia, jadi bingung juga masuknya lewat mana, pintunya banyak dikunci ya. Masuk ke kehutanan sana disuruh keluar, maju lagi Pak katanya, situ ada, masuk aja ke dalam sana. Sampai ke depan sini bingung ya, gimana ada acara ini kan. Biasa tablik akbar ada gitu, kelihatan oh tablik akbar ya, jadi bisa aja muter lagi ke sana. Alhamdulillah sekarang nyaman aja kita berteleponan ya, ada bisa aja bertemuan dengan mudah, alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya, jazakumullahu khairul jaza. Dan juga wasilah kita bisa berhadir di sini sebab daripada keponakan kita yang bernama Muhammad Amin. Mana Muhammad Amin? Lain ya. Kuliah apa, jurusan apa dia? Sini ada orang. Lagi izin, sakit kah? Oh ya, Allah yashfi, mudahan Allah sembuhkan ya. Ini Muhammad Amin itu ibunya sepupu kita, ibunya bersepupu lawan kita. Juga Pak Saudari MC yang telah persilahkan waktu dan tempat kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada yang beragama selain Islam, angkat tangan. Selain Islam ada? Ada Islam semuanya. Tapi kalau di luar tablik ada ya? Ya. Alhamdulillah, kita mengangkat tema waspada tentang kenakalan kampus ya. Jadi kenakalan itu memang ada di mana-mana ya, tidak hanya ada di kampus. Mungkin kalau kita turunkan ke bawah, di SMA juga ada kenakalan pelajar, SMP, kenakalan anak SD ya, kenakalan anak TK pun juga ada. Nakal nih, kanakan nih ya, abut banar, patangisan darus ya. Kalau kita tarik lihat ke atas juga ya, di instansi manapun ya, setelah keluar daripada kampus ini ya, ada yang bekerja di tempat manapun, swasta atau pemerintahan, pasti ada kenakalan itu ya. Kenakalan tuh ada di pekerjaan ya, di tempat manapun ya, di pemerintahan ada pejabat-pejabat yang nakal ya, pejabat-pejabat yang berbuat nakal, bahasa kita kan. Siapapun itu, setiap manusia memiliki kenakalan. Gak cuma di kampus ya. Kampus ini tempat pelajar, mahasiswa, mahasiswi yang mana pelaku kenakalan itu adalah orang yang berbuatnya itu manusia. Kita ini manusia. Jadi kenakalan itu dalam artian perilaku yang menyimpang, perilaku yang menyimpang daripada kepribadian ataupun sosial, sehingga itu dianggap sesuatu yang tidak baik. Perlu diketahui bahwasanya manusia ini memang memiliki unsur bisa berbuat penyimpangan, unsur sejak kita ini diciptakan. Dibuktikan bagaimana ketika manusia pertama yang Allah jadikan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ini manusia pertama yang Allah ciptakan daripada tanah, unsur manusia daripada tanah. Kemudian Allah berikan beberapa unsur, ya, terciptalah Nabi Adam alaihissalam.
Awalnya Nabi Adam ini berada di dalam surga, kenikmatan, ya, keindahan, kebahagiaan. Apapun di surga itu semuanya adalah nikmat dan bahagia. Apapun itu, ya, daripada. Nah, kemudian kenikmatan surga itu, Nabi Adam merasa kesepian, sehingga Allah mengetahui dan Allah ciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam, diambil daripada situ seorang perempuan yang bernama Hawa. Ini dua insan yang pertama kali Allah ciptakan. Jadi Hawa itu Allah ciptakan untuk Nabi Adam. Hawa Allah ciptakan untuk Nabi Adam, karena Nabi Adam merasa kesepian, merasa kurang bahagia di dalam surga. Ya, makanya rumah tangga itu, kekasih itu termasuk pelengkap kebahagiaan. Di sini yang masih belum punya kekasih masih belum lengkap kebahagiaannya. Bapak dosen sudah punya kekasih ya. Nah, jadi lengkap kebahagiaannya. Nah, kemudian setelah mereka berada di surga bahagia hidup bersama, sudah lengkap sudah. Nah, Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Aba wastakbara. Iblis pun enggan dan dia sombong. Sehingga iblis itu yang awalnya seorang yang juga berada di surga, bahkan termasuk guru besar para malaikat, itu iblis guru besarnya. Jadi malaikat dulu belajar dengan iblis, ngaji tentang ketuhanan, mengaji tentang, ya, ma'rifat, mengaji tentang segala-galanya, itu iblis. Maka dikatakan oleh ulama, makhluk yang paling alim itu iblis, itu paling alim, paling mengenal, karena jadi guru besar malaikat itu ratusan tahun, ribuan tahun. Tapi satu sifat yang membuat iblis itu terlaknat, keluar daripada surga, karena sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan sujud, ya, kepada Adam. Dalam artian sujud di situ menghormati, ya, menunduk sedikit, tidak meletakkan dahi ke tanah, tidak, tapi menunduk, memenuhi perintah Allah Ta'ala. Iblis enggan. Apa yang dia katakan? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, saya diciptakan dari api, unsur api, sedangkan Adam dari tanah, saya lebih baik. Inilah sifat sombong, menganggap lebih baik daripada orang lain, padahal tidak memperhatikan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah, tidak melihat lagi perintah Allah, sebab sombong itu. Jadi kesombongan ini menutup daripada kemuliaan. Allah jadikan dia iblis, Allah ciptakan itu iblis, Allah letakkan di surga, tapi karena sifat sombong tidak melihat lagi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian iblis berjanji untuk menggoda daripada Adam. Berdoa, wahai Tuhan, akhirkan hukuman bagi saya, laknat bagi saya sampai hari kiamat. Permintaan iblis Allah penuhi. Dan iblis berjanji untuk menggoda kita manusia ini untuk berbuat kerusakan, untuk berbuat maksiat, agar kelak menemani iblis di tempat yang celaka ataupun disiksa di api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, iblis terus ingin menggoda Adam ini, ingin menggoda Adam. Bagaimana akhirnya di situ ada satu pohon dilarang oleh Allah Ta'ala. Silahkan engkau menikmati apapun daripada nikmat di surga kecuali satu buah yang ada di pohon itu. Jangan engkau petik, jangan engkau makan, bahkan jangan engkau dekati. Diparaki aja jangan. Itu larangan, satu saja larangan, jangan mendekati itu pohon. Wala taqraba hadhihi syajarah, kata Allah Ta'ala, jangan didekati. Jadi awalnya biasa-biasa saja, tapi iblis menggoda.
Dikatakan di pohon ini ada apa? Kata iblis, ini pohon bila dimakan buahnya engkau akan kekal abadi di surga. Nah, kekal abadi itu dikatakan khuldi, ya, kekekalan. Dinamakan buah khuldi, ya, buah kekekalan. Nah, disinilah Adam ini ingin menjadi manusia yang kekal berada di surga, takut kehilangan nikmat, takut kehilangan kebahagiaan. Padahal bisikan daripada iblis. Nah, dan juga istrinya, ya, Siti Hawa juga menginginkan hal demikian, menggoda Adam agar memakan itu. Akhirnya dimakanlah itu buah. Nah, disinilah awal daripada bahasa kita kenakalan daripada manusia. Di sini awalnya. Sejak di surga, kurang apa kenikmatan surga? Kurang apa keadaan di surga? Masih berbuat nakal. Ya, makanya dimanapun berada, ya, padahal sudah enak, ya, sudah lengkap, ada aja kenakalan itu, ada aja yang dianggap kurang. Padahal misalnya seorang pejabat besar gaji, ya, puluhan juta setiap bulan, tunjangan ratusan juta, masih ada perbuatan nakal, ya, seperti bahasanya korupsi atau mengambil dana dan lain-lain. Padahal sudah nikmat, kan kurang apa? Fasilitas semuanya. Di surga aja masih berbuat nakal, apalagi di dunia ini. Nah, ini awal daripada sifat perilaku kenakalan itu. Jadi Nabi Adam itulah unsur daripada godaan syaitan, sehingga terjadi kenakalan dan juga godaan. Nah, kehendak Nabi Adam untuk selalu dapat nikmat, di sini ada unsur yang namanya nafsu. Ini yang kedua. Nabi Adam tuh hendak selawasan nyaman. Jadi bila hendak selawasan nyaman itu ada namanya istilahnya nafsu. Jadi Allah jadikan manusia ini unsur daripada nafsu. Ini kita membahas masalah asal usul kenakalan. Asal usul kenakalan. Nah, jadi manusia ini beda dengan malaikat. Allah jadikan malaikat itu dari cahaya, tidak memiliki hawa nafsu. Yang ada hanya taat, tunduk dan ibadah kepada Allah. Itu tugas malaikat. Dalam Al-Quran Allah ceritakan malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, tidak pernah berbuat nakal. La ya'sunallah, dan senantiasa taat. Nah, ini sifat malaikat. Tidak pernah berbuat nakal dan senantiasa taat. Kenapa? Sebab malaikat tidak diberikan unsur yang namanya hawa nafsu. Kehendak-kehendak itu tidak ada. Kehendak gretek hati, hendak ini, hendak itu kededa. Yang ada hanya ketika Allah perintahkan ibadah, ibadah. Perintahkan sujud, sujud. Perintahkan untuk ruku, ruku. Tasbih, tasbih, dan seterusnya. Setiap malaikat punya tugas yang mereka itu senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi unsur manusia ini ada nafsu dan juga ada akal. Dua. Tidak ada sesuatu yang paling mulia melebihi akal yang Allah berikan kepada unsur manusia. Akal. Ini menyeimbangkan antara pikiran baik dan keinginan-keinginan nafsu yang jahat. Dua macam unsur ini saling berkelahi nanti, bertentangan. Awal kali Allah ciptakan akal untuk Nabi Adam dan kita semuanya diberi akal, ya, daripada Bani Adam ini. Setelah Allah ciptakan akal itu, Allah tanya, wahai akal, kenalkah engkau dengan aku? Man ana? Siapa saya? Kata Allah. Akal langsung menjawab, anta rabbi ana abduk. Engkau adalah Tuhanku, penciptaku, ya, sedangkan aku hambamu. Jadi akal ini unsur yang baik, yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa taat dengan perintah Allah, tunduk dengan Allah Ta'ala. Nah, setelah Allah ciptakan nafsu yang kedua,
juga ini unsur kepada Nabi Adam nanti. Kata Allah, ya nafsu, kenalkah engkau dengan saya? Nafsu menjawab, anta ana. Nah, apa artinya anta ana? Ada belajar bahasa Arab di sini? Ada yang pernah di pondok pesantren sebelum kuliah di sini? Mungkin pondok pesantren, kalau Kalimantan ada Darussalam, ada Al-Falah, ada Darul Hijrah. Ya, biasanya belajar bahasa Arab. Atau di Jawa juga. Masya Allah. Anta anak-anak katanya. Nah, kata nafsu ini, engkau saya. Engkau saya. Nggak kenal nafsu ini. Kada kenal sama sekali. Kemudian nafsu ini dihukum, ya. Jadi Allah laparakan itu nafsu. Tidak dikasih makan. Dilaparakan, ya. Ratusan tahun sehingga ditanya, nafsu pun mulai mengenal bahwasanya penjer nafsu anta robbi ana abduk, baru mengenal. Artinya nafsu ini bisa menjadi baik ketika diberikan sebuah tekanan, diberikan sebuah panduan nafsu ini, sehingga dia jadi baik, sehingga dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi asal unsur nafsu ini memang senantiasa tidak mau tahu dengan Allah, tidak mau tahu dengan perintah Allah, lalu berbuat nakal, ya. Makanya dalam surah Yusuf Allah berfirman, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratum bisu. Ini kata Nabi Yusuf alaihi salam, saya tidak bisa menguasai nafsu saya ini. Sesungguhnya, ya. Masya Allah, syukran jazilan. Terima kasih banyak, ya. Dan nafsu ini memerintahkan sesuatu yang tidak baik, yang buruk. Nah, ini Allah jelaskan awal daripada unsur manusia yang memiliki sifat tidak baik. Nah, kemudian dari sinilah, ya, Nabi Adam itu berbuat kenakalan, padahal berada di surga. Ada keinginan tadi, keinginan untuk senantiasa senang, senantiasa dalam keadaan nikmat, ya, nggak ingin dalam keadaan susah. Nah, akhirnya sebab kehendak tadi lalu mengambil buah yang Allah larang. Tidak hanya mendekati, bahkan memetik dan memakannya, ya. Nah, di sini awal daripada kenakalan. Dan juga cerita yang mungkin kita sudah mengetahuinya, di dalam Al-Quran Allah ceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, saya akan menjadikan di muka bumi ini adalah khalifah. Nah, disinilah kemudian Nabi Adam itu Allah hukum dari surga diletakkan di bumi, ya, bumi ini kalau kita belajar ilmu alam semesta, ilmu apa? Ilmu alam-alamnya apa? Planet-planet itu apa namanya? Apa? Astrologi. Biologi itu biologi tanaman, ya, binatang, biologi. Kalau ya, iya, lupa sudah saya ini, ya, bahasa-bahasa logi-logi ini, ya. Saya SMA itu 2000
1 2 3 4 ya, 2002 SMA, 2004 lulus ya. Kemudian udah lupa sudah ya, belajar. Jadi bagaimana tadi unsur apa? Nah, ketika Allah menghukum Nabi Adam, itu dikeluarkan dari surga di bumi. Bumi ini ya benda yang kecil sebenarnya. Nah, kalau kita lihat bumi ini adalah planet yang sangat kecil, lebih besar matahari, ya, lebih besar planet-planet yang kita ketahui ya. Titik saja. Bumi ini bagaikan titik yang terbang di angkasa, ya, titik kecil sekali. Bayangkan ya, bumi ini betapa hinanya. Tempatnya udah kecil, ya, nggak bisa dibandingkan dengan surga. Surga itu dikatakan sepaling rendah surga itu seperti 10 kali lipat bumi. Itu paling rendah surga. Siapa yang mendapatkan paling rendah surga? Itu ada orang yang terakhir keluar daripada api neraka. Kenapa dikeluarkan? Sebab dia bersyahadat. Dia umat Islam. Dia bersyahadat, tapi dia banyak dosa. Dosanya paling banyak di muka bumi. Dia dihukum ya, sebanyak dosanya, ternyata dia yang paling banyak dosa dan paling terakhir keluar daripada api neraka. Kata Nabi kita, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Ya, jadi di dalam keimanan kita agama Islam, umat Islam ini yang beriman ini bila beramal soleh masuk surga. Bila amal buruknya, kenakalannya lebih banyak daripada kebaikannya, dia masuk neraka. Cuman tidak kekal, tidak khalidina fiha, terbatas. Ini ada yang paling terakhir dikeluarkan daripada neraka, terakhir sudah habis, tapi dia Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam ya. Tapi kita jangan sampai masuk neraka. Makanya senantiasa berdoa, Allahumma ajirna minan nar. Nabi kita bersabda, siapa yang baca 7 kali setelah sholat maghrib dan setelah salat subuh, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, atau Allahumma ajirni minan nar. Apa artinya? Ya Allah, selamatkan saya daripada api neraka. Maka insya Allah dia akan diselamatkan daripada api neraka. Tapi syaratnya setelah sholat maghrib, setelah sholat subuh. Nah, setelah sholat baru dibaca itu 7 kali. Yang ngalih itu sholat maghrib kah, sholat subuh kah? Yang ngalih digawe itu subuh lah. Maghrib ngalih juga. Kadang anak-anak nih di mana kan duduknya maghrib itu ya santai sambil melihat matahari tenggelam. Ya, akhirnya maghrib di mana kayak itu. Kayaknya lebih sulit sholat maghrib ya. Kalau sholat subuh lebih enak kayaknya bagi mahasiswa ini ya. Karena kadang mahasiswa ada berguringan semalaman, ya langsung aja sembahyang subuh kan. Jadi ketika dia tuh keluar daripada api neraka, Allah berikan surga ternyata 10 kali lipat daripada dunia bumi ini. Kata ulama maknanya 2. 10 kali lipat besarnya 10 kali bumi ini ya. Bayangin nih, 10 kali bumi besarnya. Yang kedua, kenikmatannya 10 kali kenikmatan yang ada di muka bumi. 10 kali lipat. Ini sekecil-kecil daripada kenikmatan surga. Nabi Adam diletakkan di muka bumi. Dikatakan Nabi Adam berada di Jannatun Naim. Surga itu juga beberapa tingkatan. Diletakkan di muka bumi ini karena melakukan kenakalan tadi. Sebab adanya hawa nafsu, keinginan, lalu lupa dengan perintah, adanya godaan iblis, juga rayuan wanita. Jadi Siti Hawa ini juga ya
Abahnya ayo makannya sudah, kita kada hendak ya, kita ini keluar nanti daripada surga ya, biar kita kekal. Nah kemudian diletakkan di muka bumi ini. Nah disinilah ujar Allah, ya malaikat, aku ingin jadikan khalifah di muka bumi. Khalifah ini orang yang memakmurkan bumi, yang merawat bumi, yang memperbagus bumi ya. Jadi bumi ini dirawat, jadikan amanah. Allah berikan tempat dijadikan amanah untuk diperbagus, dirawat, dimakmurkan ya, dimakmurkan dan dijadikan tempat untuk beribadah, untuk memakmurkan dengan segala kebaikan dan hal-hal yang menunjang di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana hukuman ya ketika Nabi Adam itu berbuat nakal. Hukumannya pertama diletakkan di tempat bumi ini yang jauh sama sekali fasilitasnya. Bumi ini nggak ada makanan, nggak ada minuman waktu itu, nggak ada air yang mengalir, nggak ada. Jadi diriwayatkan Nabi Adam diletakkan di bumi, di tempatnya dikatakan di daerah Sri Lanka atau India, di India. Sedangkan Siti Hawa diletakkan di Jeddah. Jeddah, maka Jeddah itu bahasa Arabnya nini Jeddah, jaddun jaddatun, abun ayah, umun ibu, jaddun kai jaddatun nini. Jeddah itu Jeddah, makanya dikatakan riwayat di Jeddah itu ada makamnya Siti Hawa. Pernah haji umroh lah, pernah ya, mudahan kita pergi haji umroh, amin ya rabbal alamin. Nanti kalau di Jeddah itu ada sepeda ganal banar ya, itu ujarnya sepeda Nabi Adam. Ada sepeda ontel begantung ya di bundaran gitu, ganal sepedanya, sepeda ontel begantung, ujarnya tuh sepeda Nabi Adam. Nah karena parak situ kada jauh dari sepeda itu ya, melewati tembok, dikatakan di dalam tembok itu makamnya Siti Hawa radhiyallahu anha. Jadi yang pertama Allah hukum ya, nggak ada makanan. Dalam riwayat Nabi Adam itu sampai 40 tahun tidak ada makan. 40 tahun. Yang ada hanya minuman, tapi tidak di bumi, di awan. Jadi Allah dekatkan awan itu minum. Kayak air hujan kayak gitu. Jadi 40 tahun baru Nabi Adam itu ya Allah berikan makan. Ini hukumannya nih, gara-gara berbuat nakal. Nggak dikasih makan 40 tahun. Sampai akhirnya Nabi Adam ini artinya ingin, karena nggak tahan lagi sudah, mengadu dengan malaikat Jibril. Saya mau makan Jibril, nih lapar nih, 40 tahun sudah. Lalu kata malaikat Jibril pun ke surga mengambil 2 sapi. Nah, dikasihkan ke Nabi Adam untuk menggempurkan tanah dan diberikan biji gandum, biji-bijian untuk ditanam. Jadi sapi tadi disuruh untuk membongkar daripada tanah ya. Jadi Nabi Adam tuh bahuma bahasa kita itu ya, bersawah lah. Yang ditanam adalah gandum, biji-biji gandum. Jadi gandum tuh dari surga juga bijinya, gandum itu. Makanya makanan Nabi kita tuh roti gandum. Nabi kita paling senang sarapannya roti gandum. Memang beras waktu itu tidak jadi makanan para sahabat. Ada tapi tidak jadi makanan. Tidak entah di wilayah mana. Nah, kemudian Nabi Adam tuh ketika sapi ini pina malas, namanya sapi lah, oyuhan juga, dicatok sama Nabi Adam. Sapi, ayo bekerja, jalan. Sapi pun bapander. Nah kenapa? Pian tuan mencatok ulun. Pian ini bahari
berbuat salah juga kayak ulun, nakal juga, ya kada taat perintah juga. Tapi Tuhan kada mencatuk pian. Ya, jadi Allah tidak mencatuk Nabi Adam. Nabi Adam pun menangis, bujur nih sapi ini jar. Ya. Jadi bahkan binatang-binatang pun membuli Nabi Adam. Nah ini, dibuli sama binatang. Tahu semua binatang ini. Ya. Bahkan jadi binatang tuh membuli. Nah, ini gara-gara berbuat nakal ini, kena bully akhirnya. Nah, kemudian apa, Nabi Adam pun dikatakan tidak memiliki pakaian, tidak memiliki pakaian. Bayangkan tuh pakaian sutra di surga ya, yang begitu mewah, istimewa, letakkan di bumi nggak pakai pakaian. Akhirnya saat ada nyaman juga kan malu, meskipun tidak ada orang waktu itu. Beliau aja sorangan di muka bumi, cuman ada rasa malu lah, juga rasa mungkin panas, dingin kan, tubuh ini kayak nggak enak. Nabi Adam pun minta dengan malaikat, saya ingin pakaian. Dalam riwayat, malaikat membawa domba dari surga ke Siti Hawa. Diajarkan Siti Hawa untuk ya mengambil bulu domba dan mentenun dan membuat pakaian dijahit. Jadi Siti Hawa pun kata malaikat Jibril, wahai Hawa, buatkan pakaian untuk suamimu Adam. Akhirnya dibuatkanlah, dibawa sama malaikat Jibril ke India, dikasihkan ke Nabi Adam. Nah di sini, jadi Siti Hawa pun masih mengingat, mencari-cari. Ya, ketika dikabarkan oleh malaikat Jibril, suaminya ingin pakaian, langsung dibuatkan. Ya, rasa cinta ya masih senantiasa ada, meskipun terpisah oleh jarak yang jauh berbeda. Nah, seperti lagu apa tuh? Aku di sini, engkau di sana. Ya. Nah, kemudian Nabi Adam itu diriwayatkan beliau ya diberikan hukuman seperti itu ya sebab berbuat tadi kenakalan. Nah, disinilah akhirnya Nabi Adam, tapi Nabi Adam itu menyadari ini pulang manusia ini karena ada akal tadi. Kalau akal tadi ketika merasa salah, akal tadi berkata kamu minta ampun. Nih, gara-gara kita punya akal, minta ampun, kamu bertaubat, ya, kamu berampih, sudah jangan lagi. Nah, itu bisikan akal. Dan jangan lagi berbuat, jangan lagi sekali-kali mengulangi kesalahanmu. Tuh akal seperti itu berbicara. Nah, kemudian Nabi Adam pun bertobat. Senantiasa Nabi Adam tuh menangis, banyak menangis, sampai dikatakan menangis Nabi Adam tuh 200 tahun. Dikatakan Nabi Adam tuh 300 tahun tidak pernah memandang langit, saking takutnya kepada Allah. Supan benar. Jadi di muka bumi menunduk keja Nabi Adam, menunduk keja. Kada wani menatap langit tuh kada wani. Saking inginnya mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala atas kesalahannya. Sampai 300 tahun. Ini menunjukkan akal sudah mulai bekerja. Ya, akal sudah mulai berpikir. Ya, jangan lagi, hampir sudah. Nah, 200 tahun Nabi Adam tuh menangis. Menangis bertaubat, senantiasa berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami ini zalim. Kami ini berbuat nakal terhadap diri kami sendiri. Kami ini tidak taat dengan perintah Engkau. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana. Nah, di sini kenakalan itu ya harus disadari, diampihi, bertaubat, berniat tidak lagi berbuat, dan terus mengatakan, ya Allah, diri ini berbuat nih tidak baik nih. Nah, seperti itu.
Seperti itu, jangan sampai sombong. Sudah diberikan nikmat, berbuat nakal, ya, itu kayak iblis. Tapi jadilah seperti Nabi Adam, bagaimana senantiasa menyadari atas kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana, menyadari kesalahannya. Nah, kemudian Nabi Adam itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, bila engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami jadi daripada orang-orang yang rugi. Kami jadi orang-orang yang rugi, ya. Nah, ini daripada doanya Nabi Adam. Tidak dapat ampunan Allah, rahmat Allah, manusia bakalan rugi. Manusia bakalan rugi. Nah, kemudian Allah firmankan tadi kepada malaikat, ya malaikat, aku jadikan khalifah di muka bumi ini. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Wahai Tuhan, Engkau akan menjadikan khalifah manusia, ya, yang berada di muka bumi, yang mereka itu akan merusak bumi. Nah, akan merusak bumi dan menumpahkan darah di muka bumi. Jadi malaikat itu udah tahu sifat tabiat manusia ini perusak, tidak hanya nakal, bahkan berbuat kriminal. Apa? Membunuh, menumpahkan darah. Ini percakapan Allah dengan malaikat. Malaikat mengatakan, ya Allah, kenapa jadi bangsa manusia yang Kau jadikan memakmurkan bumi? Mereka itu nanti pasti berbuat kenakalan. Mereka akan merusak muka bumi ini. Bahkan mereka membunuh sesama mereka sendiri. Ini bayangkan, kalau bumi dirusak masih mending. Ini kalau manusia berkelahi, batimpas, berdarah-darah, ini kan lebih bejat daripada benda-benda muka bumi. Ya, kalau muka bumi ini rusak, ya bisalah ya namanya bumi ini kan rusak-rusak tuh wajar aja. Ini kalau manusia dibunuh nih bagaimana? Ini kenakalan yang seperti apa kalau sudah membunuh manusia, menumpahkan darah. Ini kenakalan di luar batas. Kenapa? Sesama manusia, sesama saudara, ya, hidup berteman mungkin, bertetangga mungkin, sesama makhluk yang hidup, yang punya harapan, yang punya keinginan, yang punya masa depan, dibunuh sama dia. Inilah kenakalan di luar nalarnya manusia. Nah, ini ya, manusia seperti itu, ya. Malaikat tuh yang berbicara dengan Tuhan. Lalu kata Tuhan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dah diam malaikat. Saya lebih tahu dan kalian tidak mengetahui. Jadi Allah tidak menyalahkan sanggahan malaikat. Kata Allah, kada, tidak akan merusak, tidak akan menumpahkan darah, tidak. Cuma Allah mengatakan, aku lebih tahu daripada kalian. Menunjukkan Allah tidak menyanggah apa yang menjadikan pendapat atau komentar para malaikat. Malaikat komentar tuh manusia tuh bakal merusak, berbuat nakal. Allah tidak menyanggah. Allah hanya mengatakan, dah diam, saya lebih tahu. Artinya perbuatan nakal itu memang pasti terjadi di muka bumi, ya, pasti terjadi. Sehingga itu dibuktikan di kenakalan pertama di muka bumi ini yang di luar batas, ya. Tidak hanya jadi Nabi Adam ini Allah berikan, nah ini terpisah, ya, dengan Siti Hawa itu sampai 500 tahun terpisah sampai 500 tahun, ya. Ini waktu berapa menit lagi? 20 menit, ya. Setelah itu apa lagi? Dia jawab. Nah, ya. Yang minum silahkan minum dulu, ya.
500 tahun terpisah. Bayangkan ya, hukuman Allah tuh 500 tahun. Tapi dengan kesendirian itu Nabi Adam lebih fokus menangis, lebih fokus minta ampun. Di kesendirian itulah Nabi Adam itu ya bisa. Makanya kesendirian ini juga memiliki kebaikan. Ya, Nabi Adam tuh ketika sendiri 300 tahun tidak menatap langit. Jadi ketika sendiri itu tidak terganggu. Hati itu hanya lebih dekat dengan Allah. Ya, makanya 500 tahun Nabi Adam tuh kesendiriannya itu di dalam kebaikan. Ini juga hikmah kesendirian ini. Ya. Nah, ketika setelah itu dua insan ini Allah pertemukan setelah 500 tahun. Nah, Allah pertemukan, ketemunya di mana? Di Arafah, padang Arafah. Arafah itu tempat salah satu rukun haji. Namanya wukuf di Arafah. Jadi haji itu tidak sah kecuali wukuf di Arafah. Kapan wukuf? Tanggal berapa wukuf di Arafah? Ada yang tahu tanggal berapa? MC, tanggal berapa wukuf di Arafah itu? Arafah itu tanggal berapa? Hari Arafah aja, puasa Arafah aja. Tanggal? MC tahu? Pernah puasa Arafah? Nah, tanggal berapa itu? 9 Dzulhijjah. Setelah Arafah hari raya Idul Adha. Nah, itu Arafah itu. Itu 9 Dzulhijjah itu wajib semua yang haji wukuf di Arafah. Nah, itu nyaman tuh hendak mencium Hajar Aswad tuh sunyi. Cuman pian kada haji benar punya berdiam di Makkah aja tawaf berataan nanti ke Arafah, wukuf di Arafah situ 9 Dzulhijjah. Nah, di Arafah itu ada Jabal Rahmah namanya, Gunung Rahmah. Rahmah itu artinya kasih sayang. Diriwayatkan disitulah Nabi Adam dan Siti Hawa bertamu. Allah pertemukan setelah 500 tahun di Jabal Rahmah. Arafah itu lebih dekat daripada kota Jeddah. Arafah Jeddah itu 1 jam aja, 1 jam. Menunjukkan bahwasanya ya yang mencari Hawa ini Nabi Adam. Pujuk-pujuk mencari mulai India, nyeberang lagi kemana ya? Kalau India satu tanah aja mungkin ya, apa nyeberang? Walau alam ya. India Jeddah itu, India Mekah itu jaraknya 5.000 km. Wah, 5.000 km. Kalau naik pesawat kurang lebih 8-9 jam. Ternyata bertemunya di Arafah. Arafah itu artinya ta'aruf. Ta'aruf itu pertemuan, perkenalan. Lalu namanya Arafah. Ya. Di tempat Jabal Rahmah disitulah Jabal kasih sayang. Dua insan kembali lagi ya dengan kasih sayangnya. Jadi kasih sayang itu bentuk daripada suami istri itu adalah bentuk kasih sayang, bersayang-sayangan ya. Disitulah. Nah, ketika bertemu, nah di sini nanti Allah berikan keturunan anak Nabi Adam ini nanti kembar. Setahun kembar lakian binian, tahun kedua lakian binian ya, kembar-kembar. Kembar pertama, tahun pertama lakian binian ya. Itu ada Qabil dan saudaranya. Tahun kedua Habil dan saudaranya. Kemudian ada perintah sama Allah untuk menikahkan anak ini, nikahnya dengan silang. Qabil menikah dengan saudarinya Habil, Habil dengan saudarinya Qabil. Silang perintah Allah Ta'ala. Ternyata si Qabil ini kada terima lawan abah. Baulun kada hakun menikah dengan di saudarinya Habil. Kenapa? Karena dalam riwayat di sanaknya Habil ini kada tapi bungas. Gara-gara wajah kurang mempesona lah bahasanya. Ya kurang menarik. Ya memang manusia itu kan ada bungas, ada yang biasa, ada yang kurang lah. Jadi Qabil ini kada menerima perintah Allah sebab gara-gara kecantikan saja. Gara-gara paras. Nah, di sini awalnya. Awal anak Adam ini mulai nakal. Mulai kada terima dengan perintah Allah. Mulai komentar.
mulai nggak setuju, ya. Lalu Allah perintahkan, kata Allah, ya sudah, kalau begitu berikan kurban yang terbaik. Kurban yang terbaik. Diriwayatkan Qabil ini bertanam, ya. Habil itu beternak, ternak. Nah, kemudian Qabil ini setelah bertanam, panen, dikasihkan kurbannya dengan panen yang kurang bagus, yang bagus disimpan. Ada sifat nafsu tamak, ya. Yang kada bagus saja nih dikorbankan, ya, untuk Allah Ta'ala. Nah, sedangkan si Habil ini ternak yang paling bagus, yang paling lamak, yang paling sehat, ya, yang paling sehat, yang paling itu dikorbankan. Ternyata yang diterima adalah korbannya Habil. Maka keputusannya tetap kawin silang. Seandainya diterima oleh Allah korbannya Qabil, maka kawin sesuai dengan insanak. Qabil menikahi saudarinya, Habil menikahi saudarinya, ya. Tapi ternyata yang diterima adalah korbannya Habil. Akhirnya ditentukanlah kawin silang. Nah, di sini mendendam, Qabil ini mendendam. Sampai akhirnya dia pun mendatangi saudaranya dan membunuh saudaranya. Dibunuh saudaranya, ditumpahkan darahnya. Nah, inilah pertama kali kenakalan di muka bumi yang dilakukan oleh anak Adam sendiri, yaitu namanya Qabil. Nabi kita bersabda, tiadalah orang berlaku kriminal pembunuhan di muka bumi ini kecuali dosanya kembali ke Qabil. Karena dialah yang pertama kali berbuat kenakalan di muka bumi di dalam membunuh orang lain. Nauzubillah, ya. Nah, disinilah kita sadari bahwasanya kenakalan itu sudah ada unsur daripada manusia. Tapi bagaimanapun, jadi kewaspadaan kita itu bagaimana? Pertama, caranya adalah nafsu keinginan kita ini kita perbaiki. Dari keinginan ini akan menjadikan kenakalan itu. Waspadai, jadi kepribadian kita masing-masing. Nah, disinilah pentingnya kita mengenal sosok kepribadian yang bisa menjadikan kita orang yang berakhlakul karimah. Di sini pentingnya. Karena kita nggak mampu. Unsur kita ini sudah ada. Jadi kita ini harus menekan, melatih bagaimana akal kita ini lebih baik, lebih bekerja daripada keinginan kita, daripada nafsu kita. Jadi nafsu itu ada dua, nafsu diri, ada nafsu yang ada di dalam hati. Nafsu diri ini bagus selama tidak berlebihan. Nafsu diri inilah yang menjadikan manusia bekerja. Makan, minum, istirahat itu nafsu diri, nafsu yang ada di diri. Ini semuanya bagus selama tidak berlebihan, kata ulama. Sekedarnya saja, makan secukupnya bagus, tapi kalau kebanyakan overdosis bahaya. Itu nafsu diri. Orang dengan nafsu diri ini bisa bekerja, bisa memakmurkan dengan belajar ilmu apapun daripada di luar ilmu agama, itu sebab ada nafsu diri, ya. Lalu manusia mau sibuk. Kalau nggak ada nafsu diri, itu manusia akan beribadah aja. Nah, yang bahaya itu nafsu yang ada di hati. Nafsu yang di hati ini yang harus kita lawan. Nafsu yang berlebih-lebihan, kehendak di hati ini berlebih-lebihan, ingin dia lebih baik, lalu mengalahkan teman-temannya, ingin lebih lalu berbuat kenakalan, berbuat hal-hal yang tidak baik. Nah, itu nafsu yang ada di hati. Oleh karenanya kita harus melatih diri kita, ya, untuk jangan sampai menggunakan, ya, nafsu yang ada di hati ini, kehendak yang berlebih-lebihan, sehingga terjadilah kenakalan. Ya, di kampus ini apa kenakalannya? Mungkin apalah, nanti mungkin bisa ditanyakan apa yang terjadi kenakalan di kampus. Ya, saya tidak tahu. Saya juga pernah kuliah, tapi kuliahnya itu di ilmu Al-Quran, ya, STIQ, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran di Amuntai. Itu semuanya kedadapang pina kenakalan lah. Karena mahasiswa-mahasiswinya belajar ilmu Al-Quran, menghafal Quran, ya di kampus kayak gini, belajar
ilmu agama banyak, jadi tidak ada jurusan bidang-bidang selain agama. Mungkin di situ yang menjadikan tidak terlihat kenakalan. Ya. Tapi ada kenakalan dulu, saya ingat saya pribadi berbuat kenakalan ketika jadi mahasiswa dulu. Kenakalan saya itu, ya mungkin cerita ini tidak terlalu mudorot, artinya sekedar hikmah saja. Ya, padahal keburukan tidak boleh diceritakan. Ya, jadi kenakalan saya itu dulu di kampus, bila ujian tuh ketujuh menyontek. Nah, itu memang nafsu juga ya, males belajar, pengennya cepat, pengennya dapat itu baik, nilainya baik tanpa belajar. Jadi saya menyontek, gimana? Saya buat catatan kecil di kertas. Wah, dibuat nanti diletakkan di, ya gaya-gaya khusyuk gitu, padahal ada contekan. Nah, itu kenakalan saya dulu di kampus. Ya, ini juga nafsu ini ya. Nah, menunjukkan manusia itu tidak terlepas daripada kenakalan. Nah, itu contoh dulu perbuatan nakal saya di kampus, ketujuh menyontek. Ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya. Mungkin masih belum tentang bagaimana cara mencegah atau mengatasi kenakalan. Mungkin sisi tanya jawab bagaimana? Ya, ini jadi kita akhiri dulu ya penyampaian ini. Intinya manusia sudah memiliki unsur kenakalan sejak Nabi Adam. Bahkan putra Nabi Adam pun sudah berbuat kenakalan. Tapi Nabi Adam memohon maaf, terus menyesali. Jadi kenakalan tuh disesalilah, bertaubat, berampih. Dan sebab-sebab kenakalan tadi jelas bagaimana unsur-unsur yang ada godaan kita ya. Ini mudah-mudahan ya kita bisa memahami dan kita bisa meneladani nasihat tentang unsur kita ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kehendak kita dalam kebaikan, dalam manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ilmu yang sangat ini kita berkawal untuk berdiskusi di luar sisi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan mengatakan kemudian sebutkan nama dan angkatan. Rekamannya masih jalan nggak? Rekamannya masih jalan, ada ya. So dimati, direkam lagi, video lagi. Dimati, direkam lagi. Bisa. Mati dulu. Dan dimati. Lalu direkam ulang.